Karena di barat itu, di orang luar itu mereka itu senang melakukan praktek, melakukan penelitian. Contoh air, teliti gimana sih? Dulu ada penelitian ikan, ya ikan aligator, pemangsa ikan kecil, dimasukkan ke dalam akuarium, di tengah-tengahnya ada kaca. Jadi di sini ikan kecil mangsanya, di sini yang pemangsanya si aligator itu. Ketika mau dimakan, jedar dia nabrak kaca. Sekali, 2 kali, 3 kali, karena sering, lalu dia 3 hari dicopot itu kacanya. Setelah dicopot kaca, apa yang terjadi? Kan sudah gak ada kaca. Dia lewat ke sana, balik lagi, ke sana, balik lagi. Padahal kacanya sudah tidak ada. Nah, jadi dia ragu karena sudah terbentuk dalam pikirannya, ke sana pasti mentok lagi, ke sana pasti mentok lagi. Nah, itulah mental block itu tadi. Malas, pesimis, tiada motivasi, itu mental block yang menjeda kita, yang membuat orang itu gagal, ya kan? Gagal kira-kira berulang atau sekali? Berulang, bisa berulang. Tapi yang paling parah adalah ketika gagalnya berulang dan dia tidak memperbaiki diri, itu yang paling parah, ya kan? Sudah gagal, dia masuk lagi, gagal yang itu lagi, gagal lagi. Sudah diberitahu, maaf, sudah diberitahu. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Cek. Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Al-ayah. Alhamdulillah, seraya kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Tiada kata yang lebih indah, tiada ungkapan yang lebih mulia selain kita bertasbih kepada Allah, tahmid, tahlil, lalu takbir. Karena kata Rasul, ahabbul kalam indallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba sama-sama, walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika mengucapkan itu, maka sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan-kebaikan. Karena itu kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Jadi sebetulnya di dalam Islam itu sangat mudah dan sederhana melakukan kebaikan. Ya kan? Contoh kalimat yang lain, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Coba sama-sama, subhanallah wa bihamdi. Nah, itu dua kalimat yang ringan di lidah, berat nanti di timbangan. Bahkan dalam hadis yang lain, nah itu tuh kan banyak redaksinya. Dalam redaksi yang lain, ya, habibatani indallah, dicintai juga oleh Allah. Jadi ada hal-hal yang memang mudah dilakukan, gitu kan ya. Tetapi kadangkala kita lupa untuk melakukannya. Kadangkala kita mencari yang jauh, kadangkala kita mencari yang berat. Ada yang dekat yang lebih mencintai, malah kita mencintai yang jauh-jauh. Nah, nyari yang jauh-jauh. Ya, kasihan kan, berharap bertepuk sebelah jari.
materi kita judulnya multiple spiritual multiple motif. Jadi motivasi ganda dalam bekerja, gitulah. Motivasi spiritual dalam bekerja. Ya. Apa kira-kira yang membuat orang gagal? Coba. Apa ya kira-kira yang membuat orang gagal? Dari Neng Agista. Oh, Agista. Apa kira-kira yang membuat orang gagal itu? Putus asa. Asanya putus jadi gagal, ya. Terus tidak percaya diri akibat putus asa. Loh, ya Allah. Terus malas. Nah, karena gak percaya diri akhirnya malas. Bener, cuma itu saya rasain. Aku banget. Jangan gitu ya. Gampang menyerah. Kadang ulah samanya. Gampang menyerah, sedikit menyerah. Nah. Kurang maksimal. Nah. Pesimis. Dari sinilah. Kurangnya motivasi. Kurang motivasi. Ego diri. Itulah neuron itu. Bisa dicukur kumis jadi neuron. Nah, semuanya itu merujuk pada satu. Semuanya merujuk pada satu masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah mental block. Nah, yang kita bahas sebelumnya ya. Yaitu semuanya mental block kan. Malas, tidak percaya diri. Tadi apa? Kurang motivasi, terus dan lain sebagainya yang tadi disebutkan. Itu mental block sendiri. Kenapa harus kurang motivasi? Nah, kita bahas sekarang. Kalau kemarin kan sudah kita belajar ya, cara penanganan sebab-sebab daripada mental block itu seperti apa. Kira-kira sudah ada pencerahan? Atau anggar wae? Parah anggar wae matnya. Ya, oke. Yang membuat orang gagal diantaranya adalah salah satunya seperti itu. Ada dulu itu sebuah percobaan. Jadi begini percobaannya itu. Tahu kutu gogok, kutu anjing nu kecil gininya, nu kecil. Dimasukkan kutu anjing itu kan bisa loncat itu 300 kali lipat dari tubuhnya, dari tinggi tubuhnya. Karena kecil segini, jadi 300 kali lipat bisa loncat dari tinggi tubuhnya. Toyong gitu ya. Menurut orang, wow, sudah ke langit meren. Tapi itu karena kecil jadi 300 kali lipat dari seginilah. Ya bisa loncat. Makanya kutu anjing mah celeng ke mana itu celengan. Suatu saat dimasukkan ke dalam box korek api. Box korek api kan kecil. Karena di barat itu, di orang luar itu mereka itu senang melakukan penelitian. Contoh air, teliti gimana sih? Dulu ada penelitian ikan aligator, pemangsa ikan kecil. Dimasukkan ke dalam akuarium, di tengah-tengahnya ada kaca. Jadi di sini ikan kecil, mangsanya, di sini yang pemangsanya, si aligator itu. Ketika mau dimakan, jedar, dia nabrak kaca. Sekali, 2 kali, 3 kali. Karena sering, lalu dia 3 hari dicopot itu kacanya. Setelah dicopot kaca, apa yang terjadi? Kan sudah gak ada kaca. Dia lewat ke sana, balik lagi, ke sana, balik lagi. Padahal kacanya sudah tidak ada. Nah, jadi dia ragu karena sudah terbentuk dalam pikirannya, ke sana pasti mentok lagi, ke sana pasti mentok lagi. Nah, itulah mental block itu tadi. Malas, pesimis, tidak ada motivasi, itu mental block yang menjeda kita, yang membuat orang itu gagal, ya kan? Gagal kira-kira berulang atau sekali? Berulang, bisa berulang. Tapi yang paling parah adalah ketika gagalnya berulang dan dia tidak memperbaiki diri, itu yang paling parah, ya kan? Sudah gagal, dia masuk lagi, gagal yang itu lagi, gagal lagi. Sudah diberitahu, sudah diberitahu